Hai semuanya, balik lagi nih sama aku Ramar. Jadi hari ini aku mau review produk Viva yang Special Day Cream. Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa reviewnya, tonton terus ya. Jadi beberapa waktu yang lalu aku sempat beli produknya Viva lewat online shopnya. Dan ini adalah salah satu produk yang emang dari dulu pengen banget aku coba. Saking penasarannya akhirnya aku beli aja deh. Walaupun aku nggak berekspektasi banyak sih sebenarnya. Dan ini adalah ingredientsnya, kalian bisa stop aja videonya kalau kalian pengen lihat lebih lengkapnya lagi ya. Kita langsung buka aja. Sebenarnya dari kemasan sih sama seperti Viva Special Cream yang dulu, bentuknya pot seperti ini. Dan ini adalah bentuk dari produknya. Teksturnya itu menurut aku lebih kayak ke lotion gitu sih, dan dia benar-benar mudah dibaurkan. Nanti kita lihat aja ya untuk swatchnya. Jadi ini bentuknya seperti ini, dan dia itu menurut aku nggak meninggalkan white cast sih, dan dia tuh enak banget sebenarnya dipakai di kulit aku yang kebetulan kan ini aku swatch di punggung tangan aku ya yang cenderung kering. Jadi di punggung tangan aku waktu di swatch itu enak banget sih kalau menurut aku, dan langsung nyerap aja gitu. Cuma emang butuh waktu sih agak supaya benar-benar ngeset gitu. Tapi begitu aku coba di wajah aku, emang dia agak greasy sedikit, jadi emang hasil akhirnya bukan matte tapi lebih ke dewy gitu, karena masih kelihatan ada kilaunya ya, masih ada efek glownya kalau dipakai di wajah aku yang cenderung oily dan acne prone. Jadi setelah aku pakai produk ini, biasanya aku pakai bedak tabur lagi biar hasil akhirnya itu matte. Dan seperti ini ketika aku pakai di tangan aku, jadi hasilnya emang nggak kelihatan white castnya sama sekali. Produk ini tuh masih ada kandungan parfumnya, tapi menurut aku wanginya masih bisa aku tolerir sih. Ketika aku pakai di area sekitar mata itu emang agak terasa perih, tapi itu cuma sebentar, jadi nggak terlalu lama perihnya. Oke guys, sekarang aku mau cek ingredients dari Viva Special Day Cream lewat website Kos DNA. Untuk data yang masuk ke websitenya Kos DNA ini dimasukin tahun 2016. Jadi kayak ada seseorang gitu yang masukin datanya di tahun tersebut. Dan kalau misalkan aku lihat secara keseluruhan, ingredients yang ada di website sama yang ada di kemasan itu sama. Jadi aku harap sih ini cukup akurat datanya ya guys. Oke, yang pertama di sini kita lihat ada beberapa bahan yang ternyata acnegenik ya. Itu dari glyceryl stearat. Kemudian ada juga dari cetyl alkohol, stearic acid, kemudian squalane. Itu dia ternyata acnegenik juga, walaupun sebenarnya ratingnya cukup rendah sih. Kemudian ada juga dari dimethicone, ini termasuk yang acnegenik juga, tapi dia ratingnya rendah. Kemudian kalau di sini juga kita lihat ya ada bahan sunscreennya, itu octyl methoxynilamide. Itu dia cenderung melindungi kulit dari sinar UVB, itu full ya. Sedangkan kalau untuk melindungi dari sinar UVA itu mungkin sekitar 25% aja kalau dilihat dari icon lingkarannya itu ya. Kemudian untuk butyl methoxydibenzolimetan, itu dia bisa melindungi kulit dari sinar UVA secara penuh 100%. Kemudian untuk daya lindungnya terhadap sinar UVB itu kayak 25% aja. Sedangkan di sini juga ada kandungan physical sunscreen dari titanium dioxide. Itu dia full ngelindungin dari sinar UVB, sedangkan untuk sinar UVA dia cuma 50%-nya aja. Jadi kalau misalkan dilihat di sini, dia ada 3 jenis sunscreen, dan ini termasuk hybrid ya guys, karena perpaduan antara physical dan chemical. Di sini dia masih ada metal paraben atau kandungan paraben gitu, jadi buat kalian yang parno sama paraben mungkin kalian bisa skip produk ini. Dan selain itu, kalau aku lihat sih memang di sini masih ada bahan acnegenik, atau kalau misalkan di websitenya Skin Karisma itu dia masuknya ke bahan komedogenik. Tapi kalau misalkan dilihat dari ratingnya, di sini itu kan ratingnya itu adalah antara 0 sampai 6. Jadi karena di sini rata-rata ratingnya kayak 1, 2, paling gede itu 3 ya. Jadi termasuk bahan acnegenik atau komedogeniknya itu yang rating sedang.
Jadi nggak ada yang sampai skornya itu 4, 5 atau bahkan 6 gitu. Jadi masih termasuk resiko timbulnya jerawat itu ya resikonya sedang sih gitu. Kalau dilihat dari skor bahan aknegenik atau komedogeniknya. Nanti aku bakal compare ya, coba aku cari di Skin Karisma kira-kira ada nggak datanya. Sekarang aku bandingin ingredients yang ada di Viva Special Day Cream. Tadi kan aku udah lihat di Coast Aya, sekarang aku coba bandingin di Skin Karisma. Ini untuk bahan-bahannya aku sengaja untuk masukin secara manual karena aku nggak nemu database-nya Viva Special Day Cream di Skin Karisma, jadi mau nggak mau aku harus input secara manual. Kemudian di sini kita bisa lihat dia belum paraben free ya, karena masih memang ada kandungan parabennya. Dia nggak silicone free karena tadi kita lihat ada dimeticon di situ, dan dia tidak fungal acne safe. Jadi buat kalian yang kulitnya tuh pemang banget buntusan, kayaknya kalian harus hati-hati banget kalau mau pakai produk ini. Tapi kabar baiknya dia sudah alcohol free, dia allergen free, sulfate free, dan dia minimal ingredients. Jadi harusnya sih nggak bikin kulit jadi sensitif ya, karena emang ingredientsnya tuh termasuk yang minimal atau sedikit, tidak terlalu banyak seperti produk day cream kebanyakan. Kemudian ini kandungan UVA protection-nya, kalau di Skin Karisma ini dia cuma kedetek 2, sedangkan kalau di Cos DNA tadi dia kedeteknya tuh ada 3 macam UV filter ya. Kemudian di sini ada anti-aging yang terdiri dari vitamin E sama lactic acid. Oh ya, lactic acid ini setahu aku dia juga berfungsi sebagai eksfoliator. Jadi kayak masuk golongan AHA kalau nggak salah dia. Dan sering banget aku lihat bahan lactic acid ini di produk-produk lokal. Jadi bukan cuma Viva aja, kayak Sari Ayu itu juga biasanya di day creamnya atau di moisturizernya itu ada kandungan lactic acid. Kemudian di Purbasari yang moisturizer itu aku pernah iseng lihat ingredientsnya dan ternyata ada lactic acidnya juga. Dan di sini untuk dry skin dia kayaknya sih bagus-bagus aja ya. Kita lihat dia kenapa bisa bagus di dry skin, karena ada propylene glycol sebagai moisturizer ya. Tapi untuk oily dan acne prone skin emang harus hati-hati karena nih ada bahan-bahan yang nggak bagus untuk kulit yang berminyak seperti glycerol, stearat, dan stearic acid. Alasannya adalah karena bahan tersebut memicu atau dapat memicu gitu ya komedo di wajah atau karena sifatnya komedogenik bahannya dengan rating 3. Kalau di Skin Karisma juga sama sih, ratingnya itu antara 0 sampai 6. Dan karena ini ratingnya 3, berarti termasuk ke kategori sedang gitu untuk memicu timbulnya komedo. Kemudian untuk kulit sensitif, dia bagus karena ada titanium dioxide sebagai UV filter. Kemudian dia nggak bagus untuk kulit sensitif karena dia ada kandungan lactic acid, karena dia bisa memicu iritasi, tapi dengan catatan apabila konsentrasinya itu dalam jumlah yang tinggi. Oke, kita lihat secara keseluruhan untuk ingredients yang lain. Dan ternyata emang untuk glycerol stearat ini dia itu fungal acne trigger ya, bukan cuma komedogenik aja yang ratingnya 3, tapi dia fungal acne trigger juga, sehingga dicap sebagai bahan yang kurang baik gitu ya untuk yang oily skin. Nah, di sini dia ada mineral oil dengan rating komedogeniknya itu 2, tapi di sini dia tidak ada keterangan fungal acne trigger. Jadi sebenarnya mineral oil oke-oke aja sih ya kalau dia pakai di kulit yang berjerawat. Cuma aku nggak tahu sih kenapa banyak orang yang menganggap mineral oil itu seburuk itu gitu. Aku ngeliat di beberapa artikel kayak mineral oil tuh buruk banget, kayak bener-bener harus dihindari gitu. Padahal kalau dilihat di sini sih emang dia tidak acne trigger, cuma emang dia komedogenik ratingnya tuh rating 2 gitu. Kemudian di sini dia ada octylmethoxyamide yang tadi dia fungsinya tuh sebagai UV filter. Kemudian untuk cetyl alkohol ya dia komedogenik aja sih, ratingnya 2, tapi dia tidak fungal acne trigger. Kemudian ada stearic acid juga nih yang fungal acne trigger ya, dan juga komedogenik rating 3. Nah, di sini ada squalene, ini yang bikin kulit itu kita jadi lebih lembab dan halus sih kalau menurut aku, karena sedikit review aja ya, kalau misalkan selama aku pakai produk ini dia tuh emang bikin kulit itu jadi terasa lebih halus.
Kemudian ini ada lactic acidnya yang tadi fungsinya sebagai anti-aging dan sebagai eksfoliator juga, seperti di keterangannya itu ya, eksfolian. Cuma memang dia agak kurang bagus untuk yang sensitive skin, jadi emang harus hati-hati penggunaannya, soalnya kalau konsentrasinya terlalu tinggi katanya sih bisa menyebabkan kulit yang sensitif itu jadi iritasi. Dan ini butyl methoxybenzoate metan sebagai vape protection. Kemudian ada dimeticon tadi ya, silikon, dan ini ada parabennya, dan titanium dioxide sebagai vape protection. Oke, jadi secara keseluruhan bahan-bahannya nggak terlalu banyak ya. Emang bener-bener kayak basic banget sih bahannya tuh, kayak ada squalene, kemudian ada UV filternya juga. Meski produk ini udah ada UV filternya, aku saranin kalian pakai sunscreen aja lagi yang ada SPF-nya ya. Karena pengalaman aku pakai produk ini, dia itu malah bikin kulit aku jadi kusam. Yang tandanya UV filternya itu kurang oke sih menurut aku. Harganya murah banget, cuma 6-8 ribu. Jadi menurut aku sih worth it buat dicoba. Saya itu aja dulu untuk video hari ini. Thank you yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.